Semua bisa lihat? Ada. Oke. Oke. Oke, kalau ada hal-hal yang mau diinterupsi langsung aja ya. I may not see you when you raise your hands, tapi langsung ngomong aja. Oke? Kalau ada yang mau diinterupsi. Oke. Jadi kuliah hari ini adalah tentang asam amino dan struktur protein. Sudah hampir 2 tahun saya tidak menyentuh biochemistry. Jadi kita akan belajar bersama-sama di sini. Jadi mungkin saya sampaikan dulu CPMK-nya ya. Apa yang diharapkan dari saudara setelah kuliah hari ini. Biar kita ada di pemahaman yang sama. Oke. Oke, jadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini, apa yang diekspektasi dari saudara setelah kuliah hari ini berakhir. Yang pertama itu adalah Anda dapat menggambarkan secara tepat komponen asam amino. Ya, itu satu komponen asam amino. Yang kedua, Anda bisa menyebutkan sifat-sifat asam amino. Ya, jadi kita akan membahas klasifikasi asam amino berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, kemudian Anda bisa menjelaskan apa itu ikatan peptida, ya. Kemudian Anda bisa membedakan struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner protein. Ya, dan Anda bisa paham bagaimana struktur tersier dan struktur kuaterner itu dari suatu protein penting untuk fungsi protein tersebut. Penting untuk bagaimana protein tersebut bisa melaksanakan fungsinya. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang saya akan klik aja terus. Jadi ini slide saya dapatkan dari Prof. Murah Mahardika. Jadi Prof. Murah itu menyediakan slide materi ajar untuk semua tim teaching. Jadi saya memfasilitasi untuk mendeliver materinya. Kita juga diskusi bersama. Oke, jadi ini adalah ya. Jadi ini adalah struktur amino asid. Jadi dari slide ini diharapkan Anda bisa mencapai CPMK yang pertama tadi, yaitu Anda bisa menggambarkan secara tepat struktur amino asid. Oke, jadi di sini di atom pertama ini kita punya yang namanya chiral carbon atau karbon alfa. Nah, di sini kita punya karbon alfa. Karbon alfa ini kemudian berikatan dengan yang kita sebut dengan carboxylic group, COO minus. Kemudian karbon alfa ini juga berikatan dengan yang kita sebut sebagai amino group, yaitu NH3 positif. Kemudian dia juga berikatan dengan atom hidrogen. Yang keempat, dia berikatan dengan apa yang kita sebut di dalam struktur amino asid itu sebagai grup R atau grup residu atau side chains orang bilangnya, ya, atau gugus R ini. Jadi karbon struktur amino asid sekali lagi kita punya karbon alfa, kemudian karbon alfa ini mempunyai 4 ikatan. Ikatan pertama itu dengan carboxylic group COO minus, ikatan kedua itu dengan amino group yaitu NH3 positif, kemudian ikatan ketiga itu dengan atom hidrogen, ikatan keempatnya itu adalah dengan grup R atau gugus R atau grup residu atau side chain. Itu kalau di literatur biokimia disebut side chain. Nah, grup R inilah yang kemudian berperan penting atau setiap asam amino itu memiliki gugus residu yang berbeda-beda.
yang spesifik untuk asam amino tersebut. Jadi untuk struktur karbon alfa, kemudian grup karboksilik, kemudian grup amino dan ikatan hidrogen, setiap asam amino sama. Yang membedakan adalah, yang membuat setiap asam amino itu spesifik atau unik itu adalah di grup residunya, di grup R-nya ini, atau di side chain-nya ini. Inilah yang membedakan. Oke? Oke. Nah, sekarang nih di slide ini disebut ada yang namanya sorry ya kalau backtrack, tapi ini di judulnya disebut L-form amino acid structure. Yang dimaksud dengan L-form atau konfigurasi L, ini namanya konfigurasi L asam amino. Jadi ada konfigurasi L atau levorotary, ada konfigurasi D atau dextrorotary, gitu ya. Kemudian, tapi hampir semua asam amino, ya setidaknya asam amino esensial, yang ada 20 asam amino esensial, konfigurasi daripada struktur asam aminonya adalah levorotary atau L, konfigurasi L. Nah, apa sih konfigurasi L dan konfigurasi D ini? Itu berkaitan dengan aktivitas optik daripada asam amino ini. Apa yang dimaksud dengan aktivitas optik? Saya sudah upload di Oase di bawah materi ini suatu YouTube video tentang aktivitas optik yang bisa saudara lihat. Oke? Jadi yang dimaksud dengan itu adalah kalau Anda misalnya menimpa asam amino ini dengan cahaya gitu ya, dengan cahaya, maka asam amino ini akan merubah posisi cahaya tersebut gitu. Dia akan merotasi cahaya tersebut ke kiri. Jadi levorotary, ke kiri. Jadi kalau Anda menimpa asam amino ini dengan suatu cahaya, gitu ya, misalnya cahayanya garis lurus seperti ini, kemudian asam amino, molekul asam amino ini dia akan dia akan merotasi atau memutar cahaya tersebut ke kiri gitu. Jadi dan hampir semua asam amino seperti itu. Jadi itu sebabnya konfigurasinya adalah levorotary atau L. Makanya di sini di slide ini ada judul. Halo? Halo? Anyways. Oke. Jadi konfigurasi asam amino itu adalah levorotary. Sekali lagi itu berkaitan dengan aktivitas optik asam amino tersebut. Artinya aktivitas optik itu artinya ketika suatu cahaya itu menimpa asam amino, misalnya cahayanya garis vertikal seperti ini ya, yang datang adalah garis vertikal seperti ini, maka dia akan cahayanya tentu banyak arah gitu ya, cahayanya banyak arah. Cuman ketika dia menimpa salah satunya misalnya garis vertikal cahaya tersebut, maka asam amino ini dia akan merotasi cahaya tersebut ke kiri. Ya, jadi levorotary. Nah, jadi konfigurasi asam amino itu berdasarkan aktivitas optiknya, dan hampir semua asam amino, setidaknya asam amino yang esensial itu memiliki konfigurasi L berdasarkan aktivitasnya atau levorotary gitu ya. Nah, ini contoh daripada R group atau grup residu asam amino yang paling sederhana itu kalau grup R-nya itu hanya terdiri atas atom hidrogen. Asam amino tersebut disebut glycine, ya. Jadi ini it's the simplest form of amino acid, jadi glycine. Terus kalau dia misalnya contoh lainnya ini misalnya grup residunya tersusun atas metil grup CH3, asam aminonya namanya alamin. Gitu. Ya. Oke, jadi itu struktur asam amino untuk mencapai CPMK yang pertama tadi. Oke. Oke. Nah, selanjutnya, ini kita akan berbicara tentang klasifikasi asam amino. Ya, ini tentang klasifikasi asam amino. Jadi
Prof. Ngurah memberikan saya slide ini dan beliau memberikannya nama amino acid subway map gitu. Tapi jadi banyak cara orang mengklasifikasikan asam amino, tapi semoga dari kita kuliah hari ini setidaknya Anda bisa mendapatkan gambaran general bagaimana orang mengklasifikasikan asam amino ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Nah, ini Prof. Ngurah sebutnya ini amino acid subway map. Jadi intinya itu adalah ini di central line, nih ya central line. Ini Anda lihat, ini di mana grup grup daripada R grupnya atau residunya itu tersusun atas gugus alifatik. Gugus alifatik itu terdiri atas atom hidrogen atau atom karbon dan hidrogen. Gitu. Jadi Anda bisa lihat misalnya glycine R grupnya terdiri atas atom hidrogen, kemudian ini alanin itu tersusun atas CH3, kemudian ada valin ini tersusun atas C3, kemudian ada isoleucin ini tersusun atas atom karbon seperti ini C4, kemudian ada leucin tersusun juga atas 4 atom karbon tapi susunannya berbeda dengan isoleucin. Jadi ini ya, jadi grup central line itu klasifikasinya adalah asam amino dengan gugus R yang bersifat alifatik ya. Alifatik itu artinya dia tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini ada atom hidrogen, ini atom karbon. Kemudian alanin ada atom karbon dan hidrogen gitu ya. Oke. Ini satu grup alifatik. Kemudian di bawahnya kita di map ini disebutnya sebagai south line. Nah, ini berdasarkan ini gugus residunya itu adalah grup hidroksil. Anda bisa lihat ini ada serin, ini memiliki grup hidroksil. Di sini OH, ada OH. Kemudian ada treonin. Treonin itu juga ada grup hidroksilnya OH. Di sini Anda bisa lihat ya. Jadi ini serin dan treonin memiliki grup hidroksil. Kemudian ada juga yang di south line itu gugus residunya itu memiliki ini sulfur, gugus sulfur. Cysteine itu memiliki sulfur, ini S, ini sulfur ya. And then kemudian metionin juga punya sulfur. Oke. Jadi ini. Jadi south line itu ada yang memiliki gugus hidroksil dan ada yang memiliki gugus sulfur, yaitu cysteine dan metionin. Oke. Kemudian ada lagi asam amino yang memiliki, kalau kita tadi ke south line itu yang memiliki gugus hidroksil dan gugus sulfurik. Kemudian kalau kita ke utara, ini ada yang memiliki gugus aromatik. Nah, yang memiliki gugus aromatik itu artinya dia memiliki struktur aminonya itu membentuk cincin, ya aromatik. Jadi gugus aminonya itu membentuk cincin atau aromatik. Anda bisa perhatikan di sini gugus aminonya itu membentuk cincin atau aromatik. Asam amino yang memiliki struktur aromatik itu adalah fenilalanin. Jadi saya lupa sebut kalau yang ini adalah 3 letter code asam amino ya. Jadi asam amino yang tersusun atas kode 3 huruf. Kemudian F ini adalah kode 1 hurufnya. Jadi kalau Anda menulis sequence asam amino, Anda bisa menulisnya dengan 3 letter code atau kode 3 huruf atau 1 letter code. Jadi ini harus dihafalin sebenarnya. Memorizing ini. Slide yang ini nih memorizing. Kemudian yang memiliki gugus aromatik tadi ada fenilalanin, ada tyronin, ada triptofan. Oke. Nah, kemudian ada asam amino yang bersifat asidik. Jadi yang bersifat asidik ini dia memiliki gugus karboksil. Kalau Anda lihat ini, COOH, COOH ya, dia bersifat asidik. Itu ada aspartat D, 1 letter code-nya, kemudian ada glutamat E letter code-nya. Nah, ada
lagi struktur ada lagi asam amino yang disebut amide atau amida. Ini dia netral, sifatnya neutral, dia tidak basic, tidak acidic. Itu ada asparagin, ya. Anda bisa melihat di sini ada gugus karboksil dan gugus aminanya, jadi dia netral. Terus glutamin juga sama, ada gugus karboksil dan gugus aminanya. Jadi ini netral, sifatnya netral. Kemudian yang di bawahnya itu asidik, dia punya gugus hidroksil, ya, atau karboksil, COH, karboksil. Nah, kemudian ada lagi asam amino yang bersifat basic, ya. Yang bersifat basic ini ke kiri Anda punya histidin, lysine, dan arginin. Ya, arginin itu R, lysine itu K, histidin H. Jadi, 3 letter code-nya itu dihafalin, kemudian 1 letter code-nya juga Anda harus tahu gitu ya. Jadi di sini Anda bisa melihat dia punya gugus amina yang kalau basic itu berarti dia proton acceptor ya, dia menerima proton, jadi dia positif, muatannya positif. Jadi Anda bisa melihat di sini ada N positif, NH3 positif, di sini ada N positif. Jadi ada 3, histidin, lysine, dan arginin. Oke. Jadi ini dihafal, sifatnya dihafal. Satu lagi ada asam amino yang namanya prolin. Dia disebut prolin karena gugus aminanya itu membentuk struktur cincin. Ya, jadi dia disebut dengan sirkular, jadi gugus aminanya itu membentuk cincin. Oke, jadi ini namanya prolin. Oke. Jadi ini adalah sifat-sifat daripada gugus residu daripada asam amino. Jadi Anda bisa lihat ada yang bersifat alifatik. Sekali lagi alifatik itu glycine, G, alanin A, valin P, isoleucin I, leucin L. Ciri khasnya adalah dia memiliki residunya itu memiliki atom hidrogen dan karbon gitu ya. Jadi Anda bisa lihat H, CH3, C, dan seterusnya. Kemudian ada yang memiliki gugus hidroksil atau OH, itu serin dan trionin, S dan T. Kemudian ada yang memiliki gugus sulfurik, ada cysteine dan metionin. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang asam amino yang bersifat asidik, ketika dia memiliki gugus karboksil ya di residunya. Kemudian dia bisa bersifat netral atau amid, itu ketika dia memiliki gugus karboksil dan amina, jadi netral. Kemudian ada yang gugus karboksilnya dia membentuk cincin, ya, triptofan, tyrosin, dan fenilalanin. Kemudian ada yang bersifat basic, jadi Anda bisa, dia proton receptor, jadi ada muatannya positif, punya N positif, gugus amina positif ya, N positif, NH3 positif, N positif, itu ada arginin, lysine, dan histidin. Kemudian ini spesifik satu prolin, itu ketika gugus aminanya atau gugus residunya yang terdiri dari NH dan CH4 ini dia NH dan C4 ini dia membentuk suatu cincin, struktur cincin. Ya, gugus aminanya membentuk struktur cincin. Itu prolin atau P. Nah, kemudian kalau dari sifat polar dan non polarnya gitu ya. Kalau dari sifat polar dan non polarnya. Jadi kalau polar itu artinya asam amino itu senang berikatan dengan air gitu. Jadi dia hidrofilik kalau polar. Nah, kalau dia non polar itu dia hydrophobic atau dia tidak senang berikatan dengan air gitu ya. Nah, untuk yang polar atau yang hydrofilik atau bersenang berikatan dengan air itu ada 3. Jadi ada yang asidik, itu aspartat, tyrosin, glutamat. Kemudian ada yang neutral, ya, ada asparagin, serin, cysteine, glutamin, kemudian trionin, ada glycine. Kemudian ada yang basic, bentar. Oke, ada yang basic, itu ada arginin, histidin, dan lysine.
Kemudian yang non-polar itu artinya dia hydrophobic ya, dia tidak berikatan dengan air, tidak suka berikatan dengan air, itu ada alanin, ada valin, ada isoleucin, leucin, metionin, fenilalanin, prolin dan triptofan, gitu ya. Ya, jadi polar dan non-polar itu adalah dasar daripada properti asam amino. Jadi kalau dia polar berarti dia hydrophilic, berikatan dengan air. Kemudian di antara sifat polaritik itu ada 3 lagi, ada yang acidic, ada yang neutral, ada yang basic. Kemudian yang non-polar itu berarti dia hydrophobic, tidak berikatan dengan air. Gitu. Oke. Jadi mungkin kalau klasifikasi ini yang penting, polar, non-polar, kemudian within polaritic amino acids itu ada yang bersifat acidic, neutral, dan basic. Oke. Nah, sekarang kita tadi kita sudah bicara tentang... Mau jadi belajar katanya besok aja. Halo, gimana? Enggak, besok aja dia nginep. Gimana ini Ashley? Karena kemarin dia habis belajar sampai jam 3. Jadi nanti. Ashley, di-mute dulu dong. Maaf, Dok. Nggak apa-apa. Oke. Jadi tadi kita sudah bicara tentang struktur asam amino, ya. Kemudian klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino itu pada dasarnya itu ada yang polar, ada yang non-polar. Kemudian polar itu artinya dia hydrophilic, suka berikatan dengan air. Non-polar artinya dia hydrophobic, tidak suka berikatan dengan air. Di antara yang polar itu ada yang bersifat acidic, ada yang bersifat neutral, dan ada yang bersifat basic. Dan Anda kembali ke slide sebelumnya gitu, untuk membandingkan gitu ya. Tadi yang saya tunjukkan tentang polar dan non-polar amino acid, kemudian bandingkan sebelumnya dengan amino acid subway map itu untuk melihat bagaimana kemudian sifat polaritas daripada asam amino itu dipengaruhi oleh residu asam amino, gugus residu atau gugus R atau side chain daripada asam amino tersebut. Gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat ikatan peptida. Jadi kalau peptida, jadi ketika satu asam amino, kalau susunan asam amino itu kita sebut dengan polipeptida. Kemudian apa sih yang mengikat antara asam amino satu dengan asam amino yang kedua? Itu disebut dengan ikatan peptida gitu. Jadi ikatan peptida antara asam amino dalam protein itu dibentuk oleh gugus karboksil asam amino yang pertama, ya, gugus karboksil asam amino yang pertama dengan gugus amina asam amino yang berikutnya. Ya, jadi gugus karboksil asam amino yang pertama dengan gugus amina asam amino berikutnya. Jadi kalau Anda melihat amino acid sequence atau sequence asam amino atau sequence polipeptida, itu adalah Anda melihat susunan asam aminonya, asam amino 1, asam amino 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, yang mengikat antara asam amino 1 dan asam amino 2 itu adalah ikatan yang disebut dengan peptide bond. Nah, peptide bond atau ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang dibentuk oleh gugus karboksil asam amino pertama, ingat gugus karboksil asam amino pertama, dengan gugus amino asam amino yang berikutnya, gitu ya, atau gugus amina asam amino yang berikutnya, gitu. Oke, jadi kita bisa melakukan dehidrasi atau kalau misalnya penambahan karbonit gitu ya, maka gugus OH di sini sama hydrogen atom hidrogen yang di gugus amina ini akan lepas, jadi ikatan peptidanya juga jadi lepas gitu. Anda bisa lakukan itu. Itu menunjukkan itu. Ya, jadi Anda sudah paham apa itu ikatan peptida. Sekali lagi adalah yang mengikat antara asam amino 1 ke asam amino keduanya sehingga yang memungkinkan untuk terjadi sequence asam amino sehingga terbentuklah polipeptida ya. Dan yang membentuk ikatan peptida itu adalah gugus karboksil asam amino pertama dengan gugus amina asam amino kedua, gitu ya. Oke.
Nah, ini contoh cara penulisan peptida. Jadi tadi susunan asam sequence amino acid sequence itu kita sebut dengan peptida. Jadi Anda punya diawali dengan NH2, kemudian Anda punya metionin, lysine, glisin, histidine, triptofan, ada COOH. Ini contoh cara penulisan sequence, peptide sequence gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya nama asam aminonya secara lengkap, kemudian ini dengan 3 letter code, kemudian ini dengan 1 letter code. Jadi Anda bisa tulis sequence polipeptida dengan hanya 1 huruf, jadi menghemat space, menghemat tempat. Jadi kalau metionin itu M, lysine itu K, glycine itu G, histidine itu H, kemudian triptofan itu W. Contoh cara penulisan sequence peptida. Oke. Nah, protein itu apa sebenarnya? Jadi protein itu, ini Prof. Ngurah tulisnya tidak mudah mendefinisikan protein, tapi setelah kuliah ini you'll get some idea of what protein is ya. Jadi intinya protein itu tersusun atas asam amino. Kemudian bagaimana asam amino itu bentar ya. Jadi sebenarnya protein itu tersusun atas asam amino. Jadi polipeptida itu adalah, tapi tidak hanya susunan linier polipeptida itu ya, tapi bagaimana kemudian polipeptida itu memiliki konformasi spesifik tertentu gitu. Sehingga dia kemudian, kalau dia sudah memiliki konformasi atau bentuk tertentu yang spesifik, bentuknya itu akan mempengaruhi fungsinya, dan ketika dia fungsional, itulah yang disebut dengan protein gitu ya. Jadi protein itu tersusun atas asam amino, tadi yang Anda lihat polipeptida sequence tadi, yang dihubungkan dengan ikatan peptida tadi, dia menjadi protein ketika polipeptida tersebut sudah terkonfigurasi atau terstruktur sedemikian rupa, sehingga dia memiliki bentuk atau struktur atau konformasi yang spesifik. Konformasinya itu, kenapa dia harus punya konformasi yang spesifik? Karena konformasi atau bentuknya itu akan mempengaruhi fungsinya, itu fungsi daripada protein tersebut. Nah, kalau sudah dia memiliki struktur yang kompleks, ya, susunan asam amino itu sudah memiliki bentuk atau struktur yang kompleks, maka dia disebut dengan protein, gitu. Nah, ini Prof. Ngurah tulis, dia merupakan gabungan asam amino, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dihubungkan dengan ikatan peptida, dan dia disandi oleh gen, gitu ya. Susunan asam amino itu disandi oleh gen. Anda sudah pelajari sebelumnya dengan Prof. Ngurah bagaimana proses transkripsi DNA, gitu. Jadi dari DNA kemudian susun asam amino, kemudian dia terbentuk sedemikian rupa untuk memiliki konformasi spesifik yang kemudian berkaitan dengan fungsinya gitu. Jadi protein itu sangat penting bagi tubuh ya. Jika ada yang harus dikerjakan dalam sel, protein yang mengerjakan. Gitu. Jadi it's like a cell machinery gitu, mesinnya sel protein. Bentuk dan perannya juga beragam, berbeda-beda, sangat kompleks juga. Jadi strukturnya kompleks, strukturnya sekali lagi sangat berkaitan dengan fungsinya. Oke. Oke, jadi itu proteinnya. Jadi gambaran umum. Jadi bentar dulu. Nah, beberapa contoh protein itu ada banyak ya. Mungkin yang praktikal Anda sering dengar gitu ya di kedokteran, kita punya antibodi yang tubuh kita produksi, antibodi adalah protein, kemudian ada reseptor. Reseptor itu protein atau glikoprotein yang ada di permukaan sel
yang fungsinya itu untuk berikatan dengan molekul lain, bisa dengan bakteri atau virus atau dengan parasit atau dengan intinya molekul lain. Dia berikatan kemudian menginisiasi interaksi antara sel dengan molekul tersebut, dengan molekul asing tersebut. Bisa obat ya. Jadi intinya reseptor itu adalah protein yang ada di permukaan sel yang kemudian berinteraksi dengan molekul di luar sel, ya, molekul di luar sel bisa obat, bisa antibodi juga bisa virus, bisa bakteri, bisa obat, bisa apapun itu. Ya, kemudian interaksi antara reseptor dan molekul asing itu yang memfasilitasi reaksi, ya, bagaimana sel itu harus bereaksi terhadap molekul tersebut gitu. Jadi ini Prof. Murah sebutnya bel pintu. Jadi interaksi antara reseptor dan molekul asing di luar sel itu yang menginisiasi reaksi apa sih yang sel itu harus lakukan gitu ya. Kemudian enzim juga protein, ada neurotransmitter, ada hormon, ya. Kemudian saluran dan pori-pori yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun atas banyak sekali protein, gitu. Oke. Strukturnya, struktur protein itu protein disintesis dalam proses translasi, ya kan? Jadi yang keluar dari proses translasi itu adalah polipeptida itu tadi. Jadi bagaimana penyusunan protein itu tersusun atas asam amino tadi juga sudah disebut. Nah, kadang-kadang protein tersebut bisa dimodifikasi dengan penambahan gula, penambahan fosfat, atau penambahan him pada hemoglobin. Nanti kita bicara sedikit tentang struktur hemoglobin. Gitu. Oke. Nah, tadi ini membahas apa tadinya? Protein, oke. Jadi intinya tadi Anda sudah tahu bagaimana struktur asam amino, ya, itu tolong dipahami, itu hafalan. Kemudian bagaimana klasifikasi asam amino berdasarkan grup R-nya atau grup residunya atau side chain-nya, kemudian bagaimana klasifikasi berdasarkan polaritas asam amino, ya, itu tadi. Nah, sekarang kita ke struktur asam amino. Oke, ini udah CPMK yang selanjutnya. Anda harus untuk mengetahui struktur asam amino. Jadi intinya itu ada 4 struktur. Oke, jadi ada 4 struktur. Yang pertama itu adalah struktur primer, kemudian ada struktur sekunder, kemudian ada struktur tertier, kemudian yang keempat ada struktur kuartener, ya, primer, sekunder, tersier, kuartener. Oke, yang dimaksud dengan struktur primer itu sebenarnya adalah susunan asam amino tadi yang sequence-nya, polipeptida sequence. Jadi satu asam amino kedua berikatan dengan ikatan peptida, itu adalah struktur primer. Jadi sequence peptida, peptide sequence itu adalah struktur primer. Jadi apa yang apa yang keluar, apa yang what is being produced during translation process gitu ya, yang terjadi pada proses translasi adalah penyusunan struktur primer protein. Jadi it's very plain, jadi intinya asam amino 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sequence-nya dihubungkan dengan ikatan peptida, itu namanya struktur primer. Oke. Jadi ini disebut oleh Prof. Murah sequence asam amino yang membentuk rantai dengan ikatan peptida. Oke. Kemudian dia menentukan struktur molekul yang lain. Kalau terjadi perubahan struktur primer, bisa terjadi perubahan biologi ya. Jadi perubahan struktur asam amino baik itu struktur primer, sekunder, tersier, kuartener juga bisa menyebabkan perubahan biologi karena sekali lagi saya sebutkan bahwa struktur protein itu sangat berkaitan erat dengan fungsinya gitu. Jadi seperti Anda gitu. Jadi kalau Anda berubah bentuk, mungkin fungsi Anda juga bisa berubah gitu. Ya. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dicatat, ini ada yang namanya ikatan disulfida atau jembatan disulfida. Ini terbentuk ketika ada 2 asam amino sistein yang saling berdekatan, maka mereka akan membentuk
disulfide bridge atau jembatan disulfida. Ya, ini catatan. Ikatan disulfida, ya, ini akan memperkuat struktur protein tersebut. Jadi ini mungkin perlu catatan aja. Jadi ketika dua molekul cysteine berdekatan, maka mereka bisa membentuk disulfide bridge gitu. Karena masing-masing punya gugus sulfur cysteine, punya gugus sulfurik. Jadi mereka bisa berikatan membentuk jembatan disulfida. Gitu. That's just a side note. Oke, jadi struktur primer sekali lagi hanya sequence asam amino, ya, sequence polipeptida itu, or peptide sequence yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Oke, nah kemudian ada yang disebut dengan struktur sekunder. Nah ini contohnya saja. Jadi itu adalah ada alpha helix, ya, kemudian ada lembar beta atau beta sheet, kemudian ada random coil atau coil acak. Gitu. Nah, ini semua sebenarnya jadi ikatan peptida itu ikatan yang tidak bisa berotasi ya. Jadi ikatan peptida itu tidak bisa berotasi. Yang memungkinkan terjadinya struktur sekunder ini adalah ikatan hidrogen yang bisa berotasi sehingga peptida tadi itu bisa berotasi, bisa muter gitu, bisa being twisted atau bisa diputar-putar atau dipilin-pilin sehingga dia akan membentuk struktur sekunder gitu. Jadi sebenarnya struktur sekunder itu adalah struktur primer tadi ya, struktur primer yang lurus tadi itu. Kemudian karena ikatan hidrogen di susunan peptida itu karena adanya ikatan peptida di polipeptida karena adanya ikatan hidrogen di polipeptida tersebut, ikatan hidrogen itu memungkinkan terjadinya rotasi. Sehingga kadang-kadang rotasinya itu membentuk struktur yang disebut dengan alpha helix, kadang-kadang twisted, bahasa Inggrisnya itu twisted dipilin ya, kadang-kadang pemilinannya itu atau being twistednya itu akan membentuk struktur yang disebut beta sheet, kadang-kadang membentuk struktur yang disebut random coil. Jadi intinya struktur sekunder itu adalah struktur primer tadi yang lurus tadi, tapi kemudian karena adanya ikatan hidrogen di polipeptida tersebut yang memungkinkan terjadinya rotasi polipeptida. Nah, rotasi itu jadi polipeptidanya itu bisa muter-muter gitu istilahnya, atau bisa twist, gitu ya, bisa berotasi. Nah, hasil daripada rotasinya tersebut atau belokannya tersebut, ya bisa belok lah gitu, fleksibel, itu bisa membentuk struktur yang disebut dengan alpha helix atau beta sheet. Tapi alpha helix sama beta sheet ini tidak random ya, they're very highly structured gitu, tidak random. Jadi rotasinya itu tidak random. Jadi hasil rotasi tersebut bisa menyebabkan bentukan sekunder daripada polipeptida tersebut yang kita sebut dengan alpha helix, bisa beta sheet. Nah, kalau dia random, it's just being like twisted all over the place, itu namanya random coil. Kalau random coil tidak stabil, ya jadi pilinannya itu acak. Ya, pilinannya acak. Oke, jadi setidaknya di sini Anda tahu 3 struktur sekunder, alpha helix, lembar beta coil acak, yang intinya tadi struktur polipeptida yang lurus, and then dia terpilin sedemikian rupa karena ikatan hidrogen yang memungkinkan rotasi polipeptida membentuk alpha helix, lembar beta, atau random coil. Nah, alpha helix ini dia berpilin ke kanan. Ya, jadi kayak bayangkan ini polipeptida ya. Jadi bayangkan ini lurus aja. Ini kan dia udah alpha helix, dia membentuk helix kan. Nah, bayangkan ini dia lurus. Nah, kemudian dia ikatan hidrogen yang ini memungkinkan untuk struktur primer itu dia muter sedemikian rupa gitu, sehingga dia membentuk struktur alpha helix seperti ini. Berpilin ke kanan dengan 4 asam amino. Jadi maksudnya itu adalah ini kan R ini adalah grup R-nya tadi ya, residual chain atau side chain-nya. Jadi ini asam amino 1, asam amino 2, asam amino ini dia.
Oke, oke. Jadi ini asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3, asam amino 4. Jadi satu twist gitu. Jadi 4 asam amino akan membentuk satu twist. Berpilin ke kanan dengan 4 asam amino. Jadi 4 asam amino membentuk satu apa namanya, twist, putaran atau pilinan. Satu pilinan itu jadi satu pilinan itu dihitungnya 1, kemudian 2 gitu ya. Jadi like going that side and then you going to that side. Jadi ada 1, 2, 3, 4 asam amino. Jadi itu satu pilihan di struktur alpha helix itu tersusun atas 4, terdiri dari 4 asam amino. Gitu. Jadi ini 1, 2, R ini menunjukkan satu asam amino ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dan amino grupnya dengan amino grup dari asam amino pertama dengan karboksil grup dari asam amino keempat itu membentuk hydrogen bond gitu ya. Jadi asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3, asam amino 4, kemudian amina grup daripada asam amino 1 dengan karboksil grup daripada asam amino keempat itu membentuk hydrogen bond. Oke. Jadi dia struktur primer daripada polipeptida tersebut berpilin sedemikian rupa hingga dia membentuk struktur alpha helix. Oke. Nah, ini contohnya lagi. Jadi kalau Anda lihat dari atas gitu ya, kalau Anda lihat dari atas bentuk kayak di tengahnya itu kayak ada bolong seperti ini gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Nah, ini namanya peptide backbone atau helix axis. Jadi ini garis lurus ini yang menjadi sumbu ya, sumbu daripada arah perpilinan daripada asam amino tersebut ya. Jadi disebutnya helix axis atau peptide backbone. Oke. Jadi ingat hydrogen bond-nya itu dibentuk oleh amina grup dari asam amino pertama dengan karboksil grup dari asam amino keempat. Makanya satu pilihan itu 1, 2 itu tersusun atas 4 asam amino, gitu ya. Itu mungkin bisa ditanyakan nanti. Nah, struktur primer tadi juga bisa berpilin sedemikian rupa sehingga dia membentuk struktur yang disebut dengan beta sheet. Bisa paralel atau anti paralel. Ini yang ini yang anti paralel. Jadi Anda bayangkan ini adalah struktur primer, sebenarnya semua ini adalah struktur primer, kemudian dia membentuk beta sheet itu artinya dia stack to one another. Dia tidak berpilin tapi apa ya, stack to one another gitu loh. Jadi dia kayak menumpuk satu sama lain gitu. Kemudian dia twisted, dia berputar arah ke sana, kemudian sana gitu ya. Jadi ini tidak membentuk helix, tidak berputar gitu, tapi dia apa namanya ditimpa gitu, stack to one another gitu. Jadi dia ditimpa satu sama lain seperti ini. Oke, ini beta sheet atau keping apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Tadi ada bahasa Indonesianya gitu. Lembar beta. Oke, lembar beta. Nah, kemudian ada struktur ini, struktur tersier. Jadi kalau struktur tersier tersebut, jadi kalau halo, siapa ini ya? Grace, bisa mute dulu? Jadi apa namanya?
struktur kalau suatu protein itu hanya tersusun atas satu polipeptida, kemudian dia terpilin sedemikian rupa, kalau dia hanya terdiri atas satu polipeptida ya, maka dia hanya akan sampai ke struktur tersier. Jadi struktur primer itu tadi yang hanya susunan linier daripada asam amino, kemudian struktur sekunder itu difasilitasi oleh ikatan hidrogen di struktur primer tadi. Nah, kalau struktur tersier itu difasilitasi oleh ikatan antar residu gitu. Ikatan antar residu masih satu polipeptida juga, cuma antar residu daripada satu asam amino ke asam amino berikutnya itu yang berikatan gitu ya, ikatan antar residu yang berinteraksi. Jadi itu yang membentuk struktur tersier. Ini contoh struktur tersier itu Anda punya alpha helix, kemudian Anda punya beta sheet gitu. Jadi intinya ini adalah satu struktur primer ya, satu struktur primer yang kemudian terpilih sedemikian rupa membentuk helix atau beta sheet gitu ya, misalnya dia sampai sequence ke sini, sequence ini dia membentuk helix, kemudian sequence berikutnya dia terpilih sedemikian rupa membentuk beta sheet, kemudian helix lagi, kemudian beta sheet lagi. Ini masih satu polipeptida gitu, jadi masih satu peptide sequence gitu ya. Itu struktur tersier. Oke, jadi struktur primer tadi udah, struktur sekunder itu difasilitasi oleh ikatan hidrogen bond di struktur primer tersebut. Kemudian struktur tersier itu contohnya seperti ini difasilitasi oleh interaksi antar R group atau side chain di pada struktur primer tersebut. Gitu. Oke. Oke, kemudian kita punya struktur, ini yang struktur tersier ya. Nah, ini karena dia sudah compact seperti ini proteinnya, ini bisa disebut sebagai protein sekarang karena dia sudah mempunyai konformasi yang spesifik ya, nggak hanya sekedar susunan asam amino lurus lempeng kayak gitu aja, but it has this very complex structure ya. Kalau udah kompleks seperti ini maka dia akan fungsional. Nih, kalau asam amino, jadi Anda bisa lihat ya, misalnya Anda bayangkan sekarang struktur tersier ini atau protein ini Anda kayak apa ya, Anda lurusin gitu, anggap dia kayak benang gitu ya, benang yang panjang sekali sebenarnya, kemudian kalau Anda compact atau pilin benangnya dengan cara tertentu kan dia akan menjadi kecil gitu ya. Nah, itu struktur tersier. Tapi kalau Anda kemudian luruskan benangnya, maka kalau asam amino yang satu sama yang lain itu bisa berjauhan banget gitu loh. Tapi kalau Anda sudah make it a compact structure gitu, asam amino yang jauh sebenarnya mungkin dari ujung ke ujung kalau Anda sudah pilih sedemikian rupa dia bisa jadi berdekatan gitu. Itu yang membuat kemudian struktur tersier itu menjadi fungsional gitu, dia disebut protein gitu ya. Ini bentuk alami protein itu disebut globular because it's a compact structure. Tadi ilustrasinya itu kayak benang. Jadi kalau benang lurus itu anggap struktur primer. Kemudian dia terpilin sedikit itu struktur sekunder. And then it becomes very compact gitu ya. Sangat apa ya, pilinannya itu sangat globular, kompleks gitu. Itu struktur tersier. Tapi masih dalam satu satu sequence peptide gitu ya. Masih dalam satu struktur primer gitu maksudnya. Jadi kalau protein itu tersusun atas a single peptide atau satu peptida saja, dia akan sampai ke struktur tersier saja. Nah, kalau struktur kuartener, nah itu udah tersusun atas polipeptida gitu. Jadi multi peptide. Jadi contohnya ini adalah struktur kuartener dari hemoglobin. Ya, hemoglobin itu tersusun atas dua ini alpha helix, kemudian 2 lembar beta gitu. Kemudian ada molekul him ya yang mengandung molekul ion.
iron atau Fe. Ya, iron atau Fe di sini. Heme. Jadi ini molekul heme yang mengandung ion Fe atau zat besi gitu ya. Yang kemudian ini yang berikatan dengan apa? Berikatan dengan apa dia? Dengan oksigen. Molekul heme ini yang berikatan dengan oksigen. Gitu. Nah, ini contoh praktikal ya. Ini contoh praktikal. Ada pertanyaan? Ada. Oke, ini adalah gambar daripada protein yang diekspresikan oleh virus. Virusnya itu namanya virus herpes simplex virus. Ini sebenarnya bahan disertasi saya. Jadi virus herpes simplex virus itu mengekspresikan glikoprotein di permukaan virusnya, ya, di permukaan amplop virusnya. Nah, ini adalah struktur kuartener daripada glikoprotein tersebut. Jadi dia tersusun atas banyak polipeptida. Jadi ada yang kemudian disebut dengan domain. Ada polipeptida 1 dan ini Anda bayangkan nih. Jadi satu polipeptida itu satu warna ya. Jadi kalau ini informasi saja, kalau struktur dari sini ke bawah ini namanya transmembrane domain. Jadi domain ini yang kemudian berikatan dengan permukaan sel. Tapi kalau proteinnya sendiri itu ini. Oke. Jadi dia disebut glikoprotein karena juga bisa berikatan dengan glukosa gitu ya. Oke. Anyways, jadi ini contoh daripada struktur kuartener protein yang terdiri dari beberapa polipeptida, beberapa peptida gitu. Jadi peptida yang pertama itu ini disebut dengan domain 1, ini warna hijau domain 2, warna kuning domain 3, warna oranye domain 4, ini warna merah itu domain 5. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana setiap peptida ini dari awalnya adalah struktur primer, terpilih sedemikian rupa menjadi struktur sekunder, kemudian terpilih lagi menjadi struktur tersier. Jadi ini masing-masing tiap warna ini mengindikasikan struktur tersier ya. Kemudian dia bergabung jadilah struktur kuartener. Jadi yang biru ini satu struktur tersier, yang hijau ini satu struktur tersier, yang kuning satu struktur tersier, ini yang oranye satu struktur tersier. Nah, yang ini yang apa namanya ini? Yang merah juga satu struktur tersier. Nah, kalau Anda pernah dengar kata antigen, antigen itu ini satu struktur tersier itu antigen. Dan disebut dengan antigenic site atau situs antigenik. Dan kalau Anda lihat di struktur protein ini ada 5 antigenic site. Kenapa dia disebut dengan 5 antigenic site? Karena setiap struktur tersier ini akan berikatan dengan antibodi yang berbeda-beda gitu. Jadi dia nggak dengan monoklonal antibodi. Jadi kalau Anda sebut kata monoklonal antibodi, maka monoklonal antibodi itu hanya akan berikatan dengan satu struktur tersier saja. Misalnya ini, struktur tersier yang disebut dengan domain 1. Dia akan berikatan dengan antibodi. Ini hanya penamaan saja, antibodinya itu namanya H126, SS55, itu hanya nama antibodi saja. Jadi ini hanya untuk menggambarkan ke Anda. Jadi Anda tahu nih kalau misalnya nanti udah kuliah virologi belum? Atau kuliah lain? Jadi misalnya di virus, kalau Anda sebut misalnya kata antigen, antigen itu atau situs antigenik itu sebenarnya merepresentasikan satu struktur tersier daripada satu protein gitu. Jadi tidak proteinnya secara keseluruhan. Jadi kayak ini antigenic site 1 gitu misalnya ya di sini itu hanya menggambarkan antigenic site yang warna biru ini aja. Beda dengan antigenic site yang warna hijau, warna kuning, oranye, sama warna merah gitu. Dia disebut satu antigenic site karena antibodi atau monoklonal antibodi yang berikatan dengan struktur tersier 1 ini atau domain 1 ini nggak akan bisa berikatan dengan
struktur tersier yang lain, so it's very specific gitu. Jadi, dan dia juga setiap struktur tersier ini mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Bisa jadi yang misalnya struktur tersier warna biru dia fungsinya apa gitu untuk di protein tersebut, yang warna misalnya yang warna oranye itu dia secara khusus misalnya berikatan dengan reseptor yang ada di sel, misalnya yang ini misalnya yang warna biru misalnya dia berikatan dengan reseptor lain di sel gitu ya. Jadi setiap struktur tersier yang ada di suatu kompleks kuartener protein itu memiliki fungsinya masing-masing. Itulah kenapa kemudian protein itu kompleks gitu. Jadi itulah kenapa kemudian perpilinannya atau konfigurasinya atau konformasinya itu penting untuk fungsinya. Ya, jadi Anda bisa lihat ini bagaimana bentuknya itu berbeda-beda, bagaimana dia berpilinnya itu berbeda-beda karena itu tergantung fungsinya. Oke. Nah, ini bisa di apa namanya? Ini namanya space filling model. Space filling model ini bisa di apa divisualisasi dengan apa namanya? Software software, is it a software? Yeah, it is a software. Software yang namanya PyMol. Jadi orang udah bikin kristalografi ya, ada namanya teknik kristalografi yang bisa memvisualisasikan suatu struktur protein, kemudian mereka taruh itu di GenBank dengan kode tertentu, kemudian Anda ambil kode tersebut, Anda bisa visualisasikan di software yang namanya PyMol. Nah, itu yang saya lakukan untuk memvisualisasikan protein ini. Jadi, ini namanya space filling model. Jadi, protein ini kalau disebut dengan struktur kuartener, ini. Oke? Jadi, sekali lagi, struktur kuartener adalah gabungan dari multi-peptide, ya, polypeptides. Jadi, sekali lagi, kalau protein hanya terdiri dari satu peptida, maka dia hanya bisa sampai struktur tersier. Tapi kalau dia tersusun atas polipeptida, lebih daripada satu peptida, maka dia bisa sampai membentuk struktur kuartener. Kadang-kadang struktur kuartener itu juga dia bisa berikatan dengan protein lain atau molekul non-protein juga bisa. Ya, so it's a more complex interaction of the polypeptides gitu. Oke. Nah, jadi ini mungkin practicality aja ya, supaya Anda tahu apa sih ininya. Kenapa kita harus tahu struktur protein? Jadi kita tahu struktur protein karena antibody itu hanya akan berikatan, antibody itu monoklonal antibody itu dia spesifik, dia hanya akan mengenali struktur protein tertentu gitu. Jadi that's the the practicality of knowing a protein structure gitu ya. Jadi ini contoh aja sih. Jadi misalnya nih, kita menambahkan suatu antibody di virus ini, kemudian antibody yang bernama H126 misalnya, dia akan hanya berikatan dengan domain 1 atau struktur tersier 1 ini. Ikatan antibody itu akan menghambat fungsi daripada struktur tersier 1 ini. Gitu. Ya, misalnya contohnya kayak gini nih. Ini practicality of knowing the protein structure ya. Misalnya Anda punya antibody toh, Anda punya antibody monoklonal antibody. Jadi ingat, monoklonal antibody hanya akan berikatan dengan specific antigenic site atau struktur tersier spesifik daripada suatu protein. Oke? Jadi dia tidak akan berikatan dengan antigenic site lain walaupun proteinnya sama gitu. Ya. So it can only bind to a specific tertiary structure, specific domain, specific antigenic site. Itu monoclonal antibody. I don't know why it's not able to add the virus in this. Ini ada virusnya. Oh, ada virusnya. Harusnya ini ada gambar virusnya. Tadi cari bentar ya. Bentar ya.
What are those? Wait, wait, wait. No, what are those? Hmm. What are those that you want to accept? What are those? Just trying to find something. All the Oke, nih jadi contohnya ini. Jadi Anda punya antibodi sekarang. Oke, kemudian Anda bisa dilihat ya. Jadi Anda punya antibodi yang Anda dilute sedemikian rupa atau encerkan sedemikian rupa, ya. Jadi ini semakin tinggi pengencerannya, maka semakin sedikit konsentrasi antibodinya, ya kan? Nah, kemudian antibodi ini Anda maksudkan untuk menghambat fungsi daripada protein tersebut. Someone sends like a sad emoji. Ada yang ngirimin emoji sedih, kenapa ya? Semenjak dok tidak kelihatan, hanya gelap doang dok. Oh gitu? Masih nggak kelihatan? Terlihat dok. Oke. Hanya warna hijau-hijau dok. Iya, ada terlihat dok. Oke. Oke, jadi Anda ceritanya punya antibodi nih, punya monoklonal antibodi yang Anda encerkan sedemikian rupa, sehingga semakin tinggi pengencerannya ya, dari 1 berbanding 500 ke 1 berbanding 512.000, jadi semakin tinggi pengenceran, semakin rendah konsentrasi antibodinya. Ini antibodi yang molekulnya seperti ini, oke? Dan Anda maksudkan untuk menambahkan monoklonal antibodi ini untuk menghambat fungsi daripada protein yang tadi saya sebutkan. Protein itu namanya GB atau GB, protein GB. Jadi Anda bermaksud untuk menghambat fungsi daripada protein tersebut. Nah, maka monoklonal antibodi ini akan berikatan dengan domain tertentu atau struktur tersier tertentu dari protein GB tersebut, sehingga dia terhambat fungsinya. Nah, kalau sudah terhambat fungsinya itu, maka aktivitas virus juga atau infektivitas virus juga akan berkurang. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi saya mengencerkan antibodi, ya, I diluted the antibody, semakin encer, semakin rendah konsentrasi antibodi, kemudian ditambahkan virus dalam jumlah yang sama. Yang kemudian Anda bisa lihat itu Anda bisa melihat infektivitas virusnya gitu. Jadi kalau semakin tinggi konsentrasi antibodinya ya di pengenceran rendah kan semakin tinggi konsentrasi antibodinya, Anda akan melihat bahwa infektivitas virus itu turun. Kenapa infektivitasnya turun? Karena Anda menghambat kerja salah satu protein yang berfungsi untuk infektivitas virus tersebut, gitu. Yaitu protein GB tadi. Dan secara spesifik monoklonal antibodi yang saya tambahkan itu hanya akan menghambat struktur tersier 5 atau domain 5 daripada antibodi tersebut. Jadi Anda bayangkan, hanya satu struktur tersier itu bisa berperan penting dalam infektivitas virus, gitu ya. Jadi makanya kenapa di slide-slide sebelumnya itu Prof. Muramardika dan saya juga menekankan bagaimana kemudian struktur protein itu kaitannya erat sekali dengan fungsi gitu. Bagaimana bentuknya itu kaitannya erat sekali dengan fungsi gitu. Jadi Anda bayangkan hanya satu protein, kemudian Anda hanya hambat satu struktur tersier daripada protein tersebut, itu sudah bisa menghambat infektivitas virus secara utuh gitu. Jadi that's how important a protein structure gitu. Gimana pentingnya struktur protein gitu ya. Jadi ini practicality yang ingin saya tunjukkan, bagaimana pengetahuan tentang struktur protein itu menjadi penting bahkan untuk menghambat penyakit gitu. So ini aplikasinya di dunia nyata gitu. Oke.
Ya sampai segitu saja sih slide-nya. Sampai segitu saja slide-nya. Jadi kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke CPMK-nya, oke, kalau kita kembali ke CPMK, kalau mungkin kita bisa diskusi, kalau mungkin saya mau volunteer, salah satu mungkin bisa menggambarkan komponen asam amino. Komponen asam amino. Oke, dari sini deh. Ya, oke, kasih ininya. Kasih bocorannya lah. Oke, mungkin ada yang bisa komponen asam amino. Silakan. Oh my God, Santika, can you, I'm teaching.